Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Hadian Akmal, saya dari kelompok 10 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Meliana Tagalung dengan NIM 121320007 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Naufal Finaldi dengan NIM 121320033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maria, NIM 121320003 kelompok 10 LTM. Terima kasih. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami sebagaimana video berikut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar kami, hasil tugas besar kami, yang dimana kelompok 10 itu terdiri dari Dava Denakmal, saya sendiri, dan teman saya Naufal Lutfinaldi, ada Meliana Hutagalung, dan Anna Maria. Next. Silakan Anna Maria. Adapun tujuan dari tugas besar kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan ilmu rangkaian elektronika, yang kedua merancang dan membuat PCB, dan yang ketiga merangkai produk elektronika. Oke. Adapun latar belakang permasalahan yang melatar belakangi tugas besar kami. Next. Nah, permasalahannya ada pada di krisis energi dan juga climate change, yang dimana berdasarkan Global Carbon Project atau GCP, di mana GCP ini mengestimasi karbon dioksida di Indonesia sebanyak 480 juta ton, di mana itu meningkat 4,7% dari tahun sebelumnya. Lalu menurut BPS, energi listrik yang terpasang dan terbanyak adalah PLTU sebanyak 65.236, dan juga didukung dengan masalah krisis energi yang dimana jumlah cadangan di Indonesia hanya sekitar 0,6%, sehingga diperlukan energi alternatif yang dapat diperbarui. Next. Nah, gambar yang di kiri ini adalah kebutuhan energi primer dunia, yang dimana bisa kita lihat berdasarkan grafik kebutuhannya meningkat setiap 5 tahun dari 1990 sampai 2035. Dan juga yang di kanan ini, gambar ini yang di kanan adalah gambar kebutuhan energi primer di ASEAN. Di mana ini adalah negara wilayah Indonesia, termasuk wilayah Indonesia bergabung di wilayah ASEAN, di mana kebutuhan energinya juga semakin meningkat setiap 5 tahunnya. Next. Nah, solusinya adalah energi terbarukan. Silakan. Baik, langsung saja ke solar energi mungkin. Nah, untuk solar energi, berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, menunjukkan bahwa radiasi surya di Indonesia dapat diklarifikasikan berturut-turut untuk kawasan barat dan timur Indonesia, dan dihasilkan bahwa radiasi surya tersedia hampir merata sepanjang tahun. Kawasan timur Indonesia memiliki penyinaran yang lebih baik. Dan untuk yang geotermal, sebagai daerah vulkanik, wilayah Indonesia sebagian besar kaya akan sumber energi panas bumi. Jalur gunung berapi membentang di Indonesia dari ujung Pulau Sumatera semenanjung Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, menuju ke Pulau Sunda, Halmahera, dan Pulau Sulawesi. Panjang jalur itu lebih dari 7.500 km dengan lebar berkisar 50 sampai 200 km dengan jumlah gunung api baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif berjumlah 150 buah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di sepanjang jalur itu,
terdapat 217 daerah prospek panas bumi. Untuk water sendiri, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena kondisi topografi Indonesia yang memiliki banyak gunung dan berbukit, serta dialiri oleh banyaknya sungai, dan di daerah-daerah tertentu, Indonesia mempunyai danau atau waduk yang cukup potensial sebagai sumber energi air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah salah satu teknologi yang sudah terbukti tidak merusak lingkungan, menunjang diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Lalu yang terakhir adalah wine, yaitu adalah energi angin. Win. Secara umum, Indonesia masuk kategori negara tanpa angin. Walaupun demikian, ada beberapa wilayah di mana sumber energi angin kemungkinan besar layak dikembangkan. Wilayah tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur atau NTT dan juga Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, Pantai Utara dan Selatan Jawa, dan Karimun Jawa. Nah, next. Nah, ini merupakan penerapan dari pemanfaatan energi terbarukan, yang dimana rumah yang biasa kita tinggali ini menjadi rumah mandiri energi. Nah, apa sih rumah mandiri energi itu? Yaitu rumah yang bisa memanfaatkan energi sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bisa dilihat pada gambar, bisa dilihat pada gambar, ini ada solar panel yang dimana memanfaatkan energi matahari. Jadi tugas besar kita itu rumah mandiri energi yang dimana kita membuat market dan juga berbasis solar panel, energinya dari solar panel. Next. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan ketika membuat market sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Oke, next. Lalu market rumah mandiri energi. Next. Silakan, Nopal. Nah, untuk market yang akan kita buat itu memiliki luas total 2124,3 cm kuadrat. Nah, untuk ruangan itu sendiri terdapat ada 7 ruangan yang terdiri dari teras, ruang tamu, kamar mandi, taman, ruang makan, dapur, dan kamar tidur. Nah, untuk luas masing-masing ruangan itu bisa dilihat sebagai berikut. Oke, ini adalah ruangan-ruangan yang dimana di kiri itu adalah teras, yang di kanan itu adalah ruang tamu. Next, itu adalah yang di kiri itu adalah ruang makan, dan yang di kanan adalah dapur. Dan yang di kiri ini adalah kamar mandi, dan yang kanan ini adalah kamar tidur. Oke. Nah, rangkaian sirkuit yang kita gunakan pada market kita itu adalah sebagai berikut. Ini kami buat di aplikasi Eagle berdasarkan petunjuk dari Pak Bara selaku dosen Laboratorium Teknik Fisika 1. Next. Nah, berdasarkan rangkaian yang tadi kami buat, skematik yang kami membuat rangkaian PCB juga sama menggunakan aplikasi Eagle. Next. Nah, berikut adalah rangkaian footprint-nya, yang dimana yang LSP3 dan LSP2 itu adalah hubungan dari solar panel dan menuju ke dioda I1N407, lalu dilanjutkan melalui regulator dan lalu menuju ke resistor 1 dan 2, lalu menuju potensio, dan sebelum menuju
LED kita menaruh resistor, yaitu resistor ketiga. Itu adalah LSP6 dan LSP7 itu adalah hall dari LED. Untuk hall yang baterai itu ada di LSP4 dan LSP5. Next. Nah, ini merupakan rangkaian PCB yang di kiri. Rangkaian jadinya setelah kita buat PCB-nya dan juga kita taruh komponen-komponen yang tadi disebutkan tadi. Dan gambar di kanan adalah uji coba PCB pertama. Jadi yang di kanan itu adalah saat itu menyala 2 lampu secara seri. Dengan sumber tegangannya itu melalui power supply. Lalu rangkaian LED, next. Rangkaian LED ini bisa dilihat di gambar bahwa garis kuning itu adalah garis seri dan garis hijau adalah garis paralel. Dan ruangan-ruangan sudah diberi warna dan juga keterangan dan bisa dilihat juga di kanan layar. Dan yang biru itu merupakan PCB dari rumah market kami. Next. Nah, ini adalah ukur tegangan dan arus, di mana kami mengukur saat jam 1 siang, di mana itu agak mendung sedikit. Next. Nah, ini adalah V-in. V-in ini adalah dari V-in solar panel. Yang di kiri itu menunjukkan angka 9,8 volt. Dan V-out ini kita ukur di LED, di mana menunjukkan V-out itu adalah 4,43 volt. Next. Lalu arus masuk, ini kita ukur pada LED, itu juga menunjukkan 0,34 miliampere, dan arus keluar itu ada di LED, kita ukur di LED sebesar 0,16 miliampere. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami harap dengan membuat market ini bisa memanfaatkan energi terbarukan. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.